hari ini kembali kita lanjutkan lagi. InsyaAllah kita masuk sekarang di mubtada khobar. Mubtada khobar ini harus dipahami baik-baik dikarenakan banyak pembahasan setelahnya terkait dengan dia. Ada kana, ada inna, ada af'alul muqarabah, ada al-ahruf musyabbah bilaisa, banyak yang terikat dengan dia. Jadi harus antum pahami ya terkait dengan pembahasan mubtada dan khobar. Qala al-mu'allif rahimallahu taala babul mubtada'i wal khobari. Bab mubtada dan khobar. Ini dua bab ya, bukan satu bab. Ini sama dengan fa'il dan naibul fa'il, dua bab. Cuman kenapa beliau gabungkan menjadi satu bab? Ada tulisan di bawah, catatan 327. Penulis rahimahullah mengumpulkan keduanya dalam satu bab karena khobar selalu bersama mubtada. Ya, itu dia. Karena khobar itu selalu bersama mubtada. Walaupun tidak selamanya keberadaan mubtada mengharuskan adanya khobar. Sebagaimana akan disebutkan oleh penulis. Kalau di buku dasar ada mubtada pasti ada khobar. Paham kan? Ada mubtada pasti ada khobar. Itu sebagai dasar. Iya. Tapi di buku ini, di buku ketiga ini, kita akan keluar dari pernyataan umum itu. Ada khobar pasti ada mubtada. Ada khobar pasti ada mubtada. Tapi apakah ada mubtada pasti ada khobar? Bisa ada khobar dan bisa tidak ada khobar. Ini sekarang. Tapi asalnya ada mubtada ada khobar. Cuman terkadang ada mubtada tidak ada khobar. Akan dijelaskan di sini. Ini sudah naik kita tingkatannya. Sudah naik kita tingkatannya. Kata beliau al-mubtada'u. Mubtada. Ada catatan sedikit di bawah 328. Dinamakan mubtada karena selalu mengawali jumlah. Karena selalu itu jumlah di awal kalimat namanya apa? Mubtada. Iya. Wahuwal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafdhiyah. Ini pengertian mubtada. Dia adalah isim marfu' al-ari yang kosong. Anil awamilil lafdhiyah. Dari penyakit-penyakit yang terlafatkan. Iya, dia adalah isim marfu' kosong dari penyakit yang terlafatkan. Penyakit yang terlafatkan itu banyak. Yang diantaranya sudah lewat kemarin dua. Ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Nanti juga akan lewat setelahnya. Ada kana, ada inna. Ada af'alul muqarabah, ada ahruf musyabbah bilaisa, ada la nafilil jins. Itu semuanya penyakit yang terlafatkan. Mubtada kosong dari penyakit. Mubtada itu kosong dari apa? Penyakit. Makanya dikatakan isim di awal kalimat itu mubtada. Karena kalau di awal kalimat berarti dia kosong dari penyakit. Itu dasar pemahaman saja. Lihat 329 catatan mubtada. Ya, 329. Kosong dari penyakit yang terlafatkan. Seperti kana dan saudari-saudarinya. Inna dan saudari-saudarinya. Serta donna dan saudari-saudarinya. Juga amil lainnya yang masuk pada mubtada dan khobar. Dipahamkan? Pokoknya kosong dari penyakit. Itulah dibilang mubtada. Itulah dikatakan mubtada. Kapan ada penyakit kan berubah namanya. Ada kana misalnya, tidak jadi mubtada. Isim kana. Ada inna, tidak jadi mubtada. Isim inna. Ada lana pilil jins, tidak jadi mubtada. Kalau dia terpenuhi amalannya. Kalau terpenuhi syaratnya. Menjadi isim lah. Nah pilil jins. Masuk nanti af'alul muqarabah. Isim af'alul muqarabah. Masuk huruf musyabbah bilaisa. Isim huruf musyabbah bilaisa. Jadi berubah namanya. Tidak jadi lagi apa? Mubtada. Jadi perhatikan baik-baik. Namanya mubtada kosong dari penyakit. Yang terlafatkan. Wahwa kisman. Dia terbagi dua. Ini yang biasa.
Dohirun wa mudmarun. Ada mubtada dohir dan ada mubtada domir. Fal mudmaru huwa, yang domir adalah ana wa akhwatuhu. Ana dan saudari-saudarinya. Allati taqaddamat fi faslil mudmar. Yang telah lewat di pasal domir. Ya kan? Kan di sana sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu bahwa kalau domirnya ana, nahnu, anta, antuma, antum. Kalau berada di awal kalimat pasti dia siapa? Mubtada. Karena domir terpisah itu pasti dua mahalnya kedudukannya. Rofa atau nasob. Sudah lewat di domir. Iya. Faddohir kisman. Nah ini sekarang. Malah sekarang ini bukan domir yang dipermasalahkan. Dohirnya. Dohir terbagi dua. Mubtadaun lahu khobarun. Ada mubtada yang memiliki khobar. Wa mubtadaun lahu marfu. Dan ada mubtada yang memiliki marfu. Iya. Sadda masaddal khobar. Menutup tempat yang menutup tempatnya khobar. Yang menutup tempatnya khobar. Ini pembahasan baru kita sekarang. Pembahasan baru kita sekarang. Lihat dulu contohnya, baru kita akan perhatikan bagaimana itu mubtada punya khobar dan mubtada punya marfu yang menutup pintunya atau tempatnya khobar. Sehingga kalimatnya sudah sempurna. Fal awwalu, maka yang pertama. Apa maksudnya yang pertama? 330. Yaitu mubtada yang memiliki khobar. Yang pertama maksudnya apa? Mubtada yang memiliki khobar. Nah contoh. Allahu Rabbuna. Ini biasa. Allahu Rabbuna. Allahu antum irob apa? Mubtada Rabbuna khobar. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun mubtada. Rasulullah khobar. Ini yang biasa. Ini yang kita dapat di buku dasar. Dan buku kedua. Sekarang dapat lagi di buku ketiga. Yang baru sekarang ini. Wasani yang kedua. Apa yang kedua? Mubtada yang memiliki marfu. Dan tidak memiliki khobar. Itu maksudnya yang kedua. Tidak punya khobar. Tapi dia punya apa? Punya apa? Marfu. Punya marfu. Sebentar akan dibahasakan. Apa itu marfu'nya maksudnya? Punya marfu. Kata beliau. Wahwasmul fa'ili wasmul maf'ul. Dia sebenarnya kalau mubtadanya berupa isim fa'il. Atau mubtadanya berupa isim maf'ul. Tahu isim fa'il? Tahu isim fa'il? Iya. Jadi nanti ada mubtada. Jadi nanti mubtada. Ini mubtada ya. Mubtada yang lahu marfu. Mubtada yang lahu marfu ini kalau mubtadanya berupa isim ya fa'il atau berupa isim ya maf'ul. Ini dalam tasrif. Ini dalam tasrif. Kita wakilkan isim fa'il maksudnya fa'il. Isim maf'ul maksudnya maf'ul. Sesuai dengan bentuknya. Sesuai dengan bentuknya. Isim fa'il misalnya antum katakan doribun. Isim maf'ul misalnya antum katakan madrubun. Iya, iya kan? Maf'ulun, fa'ilun, doribun, maf'ulun, madrubun. Ini kalau menjadi mubtada. Ini kalau menjadi mubtada, dia tidak butuh khobar. Kenapa bisa? Ini dulu kuncinya. Karena doribun dan madrubun ini dua dari isim yang beramal amalan fi'il. Itu masalahnya. Kan isim fa'il beramal amalan fi'il. Kan yang beramal amalan fi'il nanti ada 7. Di antaranya ini 1, 2. Paham ini? Di antara isim beramal amalan fi'il siapa? Isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il butuh fa'il. Isim maf'ul butuh naib fa'il. Ya, butuh naib
fa'il. Karena isim fa'il beramal fi'il ma'lum. Dia ini beramal fi'il ma'lum. Ya. Sementara isim maf'ul beramal fi'il apa? Majhul. Fi'il ma'lum butuh fa'il. Fi'il majhul butuh apa? Naibul fa'il. Makanya kalau dia ada, dia tidak butuh khobar. Tapi dia butuh fa'il atau dia butuh naibul fa'il. Cuman ada nanti syaratnya. Ada nanti syaratnya. Jadi kalau antum dapat mubtada berupa isim fa'il. Atau dapat mubtada berupa isim maf'ul. Maka dia pastikan tidak butuh khobar. Yang dia butuh siapa? Fa'il atau apa? Naibul fa'il. Disebabkan karena dia beramal-amalan fi'il. Tapi ada syaratnya supaya nanti bisa ditentukan. Paham dulu sampai di situ? Paham ini? Lihat contohnya dulu baru lihat syaratnya baru kita lihat contohnya. Kata beliau, asani yang kedua, yaitu mubtada yang tidak punya khobar tapi punya marfu. Punya marfu maksudnya fa'il dan naibul fa'il yang sudah lewat 2 hari pembahasan kita. Paham kan? Iya, sudah lewat pembahasan kita. Wasmul fa'ili wasmul maf'ul. Sebenarnya dia mubtada berupa isim fa'il dan berupa isim maf'ul. Idza taqaddama alaihi manafyun au istifham. Itu syaratnya. Jika itu isim fa'il atau isim maf'ul diawali oleh penafian atau istifham. Itu syaratnya. Itu syaratnya. Iya? Nah contoh, aqaimun zaidun. Lihat, aqaimun zaidun. A antum bilang apa? Istifham. Qaimun mubtada. Isim di awal kalimat. Mubtada. Zaidun. Zaidun. Itu dia. Ada mubtada tapi punya marfu. Yang dia miliki bukan khobar. Tapi apa? Fa'il. Kenapa antum irob fa'il dia? Karena qaimun adalah isim fa'il. Beramal-amalan fi'il. Lihat catatan 335. A adalah huruf istifham. Dan qaimun adalah mubtada marfu. Tanda rofanya dengan dhammah. Dan qaim adalah isim fa'il. Yang beramal-amalan fi'il. Merofa fa'il. Paham kan? Merofa fa'il. Zaidun adalah fa'il marfu yang menutup tempatnya khobar. Tanda rofanya dengan dhammah. Nah, fa'il marfu. Jadi bukan khobar. Bukan khobar. Iya. Jelas ini pembahasan? Jelas ini? Nanti kiaskan catatan ini dengan semua isim fa'il diawali oleh istifham. Antum i'rab dia fa'il. Misal antum katakan, ya dalam contoh, adoribun zaidun amron, misalnya tinggal tambah maf'ul setelahnya kan. Adoribun zaidun amron, kan doribun butuh nanti maf'ulun bi. Kan isim fa'il beramal-amalan fi'il. Iya. Jadi doribun apa i'rabnya? Mubtada. Dan dia isim fa'il. Beramal-amalan fi'il. Zaidun fa'il. Dari doribun. Anda paham ini? Mana khobarnya? Tidak ada, kalimat sudah sempurna. Kalimat sudah sempurna kan? Kalau fi'il sudah ada fa'il sempurna. Demikian pula isim kalau sudah punya fa'il sempurna. Cukup menutupi tempatnya khobar. Ini dia. Ini contoh untuk isim fa'il di awal oleh istifham. Contoh isim fa'il di awal oleh penafian. Wa ma qaimun az-zaidani. Lihat. Wa ma qaimun az-zaidani. Az-zaidani 2 zaid tidak berdiri. 2 zaid tidak berdiri. Catatan 336. Ma
adalah huruf penafian. Itu syaratnya tadi dia beramal. Huruf penafian. Dan qaimun adalah mubtada. Tanda rofanya adalah dengan dhamma. Dan qaimun adalah isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Merofa fa'il. Az-Zaidani adalah fa'il marfu yang menutup tempatnya khobar. Artinya menutup tempatnya khobar tidak perlu mencukupi darinya. Tidak memerlukan siapa? Khobar. Tanda rupanya dengan apa? Alif kan dia isim musanna. Ini untuk isim fa'il. Di awal oleh isim paham atau penafian. Contoh isim maf'ul. Wahal madrubun al-umarani. Wahal madrubun al-umarani. Perhatikan itu contoh. Antum mirob hal. Lihat catatan di bawah hal. Huruf istifham. Huruf istifham. Terus madrubun adalah mubtada marfu. Tanda rofanya dengan dhamma. Dan madrubun adalah isim maf'ul yang beramal amalan fi'il. Merofa naibul fa'il. Iya. Merofa naibul fa'il. Iya. Baik. Kemudian al-umarani adalah naib fa'il marfu yang menutup tempatnya khobar. Tanda rofanya dengan alif karena dia adalah isim musanna. Jelas ini kan? Jadi dia tertutup, menutup tempatnya khobar. Tidak perlu lagi ada khobar. Contoh di awal penafian, wama madrubun al-umarani sama. Tinggal antum lihat i'rabnya di bawah 338. Ma huruf penafian, madrubun adalah mubtada marfu, tanda rupanya dengan dhamma, dan madrubun adalah isim maf'ul yang beramal amalan fi'il, merofa naibul fa'il. Al-umarani adalah naibul fa'il marfu yang menutup tempatnya khobar dan tanda rupanya dengan alif kan dia adalah isim musanna. Jelas pembahasan sekarang? Jelas ini? Jelas ini? Jadi sekarang mubtada ada dua. Mubtada punya khobar, mubtada punya fa'il atau punya naibul fa'il. Itu maksudnya punya marfu. Punya marfu maksudnya punya fa'il dan punya naibul fa'il. Tapi ini terbatas tempatnya, tidak semuanya. Makanya asalnya kalau ada mubtada ya pasti ada khobar. Kecuali mubtadanya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Kan begitu jadinya sekarang kita. Jadi asalnya mubtada pasti punya khobar. Kecuali apa? Kecuali mubtadanya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Yang diawali oleh penafian atau istifham. Maka dia sebagai mubtada punya siapa? Tidak punya khobar. Tapi dia punya fa'il atau punya naibul fa'il. Jelas pembahasan ini? Ini yang keluar dari asal. Ada pertanyaan sampai situ? Karena kita akan lanjut lagi pembahasan tambahan lagi untuk mubtada. Rangga? Iya. Dengan adanya dia tidak perlu lagi ada khobar. Kan dia sudah tertutup tempatnya. Nah, karena kalimat sudah sempurna. Sudah? Ator? Kalau isim-isim paham kan dia mubtada saudara, khobar. Iya, huruf. Harus huruf. Nah, kenapa dia bilang huruf? Karena kalau isim-isim paham, berarti nanti di irobnya adalah malah khobar. Malah dia yang khobar. Iya kan? Kalau isim paham bilang ator. Kan kita sengaja ini diawal oleh huruf penafian dan huruf apa? Istifham. Kenapa? Kalau isim istifham, dia menjadi mubtada atau dia menjadi khobar. Setelahnya adalah malah mubtada atau khobar. Paham ator? Cuma antum bilang ini, man imun, man imun. Iya kan? Ya antum irob man, mubtada. Imun khobar dari siapa? Man. Paham ini saudara? Makanya huruf istifham. Karena huruf tidak punya kedudukan dalam
kalimat. Sudah ini? Berikutnya lagi. Ada kaidah dalam baca kitab kan, kalau ada ma'rifah, nakiro, maka dia susunan apa? Mubtada khobar. Berarti mubtada itu selalu ma'rifah. Itu asalnya. Kata beliau, wala yakunul mubtada'u nakiratan. Dan tidak akan jadi mubtada berupa nakiro. Karena hukum asal. Hukum asal. 339. Karena asal mubtada adalah ma'rifah. Inilah yang kita kasih teorinya dalam baca kitab. Karena asal daripada mubtada itu apa? Ma'rifah. Tapi apakah boleh datang sebagai nakiro? Ini yang perlu kita tahu. Ini dibilang mutammimanya. Ini tambahannya di sini. Inilah yang membuat kita naik di sini pengetahuannya. Illa bimusawwigin, kecuali dengan musawwig. Jadi mubtada tidak akan terjadi berupa nakiro. Illa bimusawwig, kecuali dengan musawwig. Apa maksudnya musawwig? 340. Yaitu sebab-sebab yang membolehkan mubtada berupa nakiro. Seperti yang disebutkan oleh penulis. Jadi ada hal-hal yang bisa menjadikan mubtada itu nakiro. Nakiro. Pada dasarnya dia siapa? Padahal asalnya siapa mubtada? Ma'rifat. Tapi bisa nakiro kalau ada sebab. Apa sebabnya? Penulis akan menyebutkan alhamdulillah. Kata beliau wal musawwigatu katsira. Sebab-sebab itu banyak. Sebab-sebab itu banyak. Ada catatan sedikit 341. Penulis rahimahullah menyebutkan 4 sebab. Ini supaya antum tahu. Sebentar penulis akan menyebutkan berapa? 4. Sebab itu banyak. Tapi penulis sebutkan 4. Dan 4 inilah yang paling sering. Minha diantaranya. Ini 1. Ayat taqaddama ala nakirati nafyun au istifham. Jika mendahului nakiro itu penafian atau istifham. Antum lihat contoh tadi tak? Contoh tadi saja dulu sebelum kita baca contoh penulis. Contoh tadi. Ako imun. Itu kan antum irob ko imun apa? Mubtada. Kenapa bisa mubtada nakiro? Apa jawabannya antum? Sengaja tadi saya belum sebut, belum singgung. Di sini tempat. Di awal oleh siapa? Istifham. Kan begitu. Sekarang. Ma madrubun al-umaroni. Apa antum irob madrubun tadi? Mubtada. Dia nakiro. Kenapa boleh? Ada penafian. Itu kan sudah lewat tadi. Sekarang lihat lagi. Lihat. Ma rajulun qaimun. Nah ma rajulun qaimun. Apa antum irob rajulun? Mubtada. Qaimun khobar. Sekarang rajulun nakiro atau ma'rifah? Rajulun nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Kenapa dia bisa menjadi mubtada? Di awal oleh penafian. Itu namanya musawwig. Itu namanya sebab yang membolehkan dia nakiro. Jadi nanti jangan heran kalau antum irob mubtada tapi nakiro. Berarti harus ada sebabnya. Asalnya ma'rifah. Boleh nakiro kalau ada sebab. Ingat itu. Sebabnya ini harus antum hafal. Pertama kalau diawali oleh penafian. Atau diawali oleh apa? Istifham. Contoh istifham. Wahal rojulun jalisun. Wahal rojulun jalisun. Cuma contoh ini berbedanya tadi dengan contoh sebelumnya. Ini mubtada lahu khobar. Kalau tadi mubtada lahu marfu. Yang penting poinnya adalah mubtada nakiro. Boleh kalau diawali oleh penafian atau apa? Istifham. Dan ini bahasa fasih. Lihat beliau contohkan firman Allah. Wa qauluhu ta'ala. Dan firman Allah ta'ala contohnya. Ailahun ma'allah. Ailahun. Apa antum irob ilahun? Mubtada. Bukankah dia nakiro? Nakiro. Kenapa bisa menjadi mubtada? Di awal oleh istifham. Antum bisa pahami ini?
Ini namanya kita sudah naik tingkat sebelum menuju yang paling tinggi. Iya, ini sudah naik sedikit. Naik sedikit. Berikutnya, itu tempat pertama ya. Di awal istifham atau apa? Penafian. Kalau mau lihat i'rabnya catatan di bawah. Itu sepertinya kan tidak perlu lagi dibaca kan. Boleh antum baca sendiri. Ma huruf penafian, rojulun mubtada marfu, tanda rofanya dhamma, imun adalah khobar marfu, tanda rofanya adalah dengan dhamma. Itu kan mudah sekali itu bagi antum. Iya. Minha diantaranya, yaitu diantara sebabnya. Di antara sebabnya, Ubaidillah, tidak perlu lihat jam. Di antara sebabnya, minha di antara sebabnya, yaitu di antara sebabnya mubtada boleh nakiro. Antakuna mausufatan. Mubtada nakiro itu disifati. Ada naatnya. Jadi boleh saja dia nakiro. Yang penting dia disifati. Tahu disifati? Ada naatnya setelahnya. Iya. Nakiro-nakiro. Baru setelahnya ada khobar. Lihat. Wala abdun mu'minun khairun. Perhatikan ini pembahasan. Apa antum i'rab abdun? Mubtada. Mu'minun. Naat. Nakiro-nakiro. Khairun. Khobar. Dari mubtada. Dari abdun. Sekarang abdun. Nakiro atau ma'rifah? Boleh mubtada nakiro? Boleh kalau ada sebab. Harus begitu. Boleh kalau ada sebab. Sekarang apa sebabnya? Dia disifati. Mu'minun. Boleh. Nah, saya bilang misalnya. Rojulun akilun qaimun. Rojulun akilun qaimun. Rojulun mubtada. Akilun naat. Qaimun khobar. Rojulun nakiro atau ma'rifah? Boleh mubtada? Kenapa bisa? Naat. Setelahnya ada apa? Naat. Ini bahasa fasih. Bahasanya Quran. Boleh. Jadi nanti antum sudah berpindah dari teori. Kalau ada susunan ma'rifah nakiro. Berarti mubtada khobar. Itu dasar. Tapi tidak selamanya. Boleh juga ada nakiro tapi mubtada. Sekarang sudah naik tingkat begitu. Boleh. Cuman ada syaratnya. Harus diperhatikan. Syarat pertama di awal penafian. Di awal istifham. Sekarang disifati. Ada naatnya. Ada naatnya. Dan tentunya antum sudah tidak sulit mengenal naat. Karena kita sudah jelaskan naat itu nakiro-nakiro atau ma'rifah. Jelas ini? Minha. Di antaranya. Antakuna mudofatan. Dia mudof. Cuman di sini saya tidak kasih catatan, seharusnya dikasih. Seharusnya di sini ada catatan. Insya Allah kita kasih nanti. Supaya jelas. Maksudnya harus dia mudof. Apakah kalau kita bilang begini? Ya. Lihat saya bilang. Abdullahi qaimun. Kitabu rojulin. Kitabu rojulin jadidun. Apa i'rabnya abdu? Mubtada. Apa i'rabnya kitabu? Mubtada. Apa bedanya dua itu? Abdullah. Abdu. Ma'rifah atau nakiro? Kenapa bisa? Disandarkan kepada yang ma'rifah. Kitabu. Ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Kenapa? Kenapa tidak jadi ma'rifah? Karena mudhof ilainya apa? Mudhof ilainya nakiro. Jadi itu perlu dibilang, perlu ada catatan. Antakuna mudhofa. Dia mudhof, maksudnya mudhof ke nakiro. Karena kalau mudhof kepada ma'rifah, selesai judul. Berarti kan kembali ke asal judul. Judulnya adalah mubtada harus ma'rifah. Kan begitu? Boleh nakiro kalau ada hal yang membolehkannya. Di antaranya apa?
Kalau dia mudhof ke nakiro. Itu maksudnya. Butuh catatan di situ, luput. Harus dikasih catatan. Karena kalau mudhof kepada ma'rifah ya memang asal. Mudhof ke ma'rifah jadinya apa? Mudhof ke ma'rifah jadinya apa? Ma'rifah. Kan begitu. Sekarang maksudnya mudhof ke nakiro. Mudhof ke mana? Ke nakiro. Supaya dia, kan pembahasan kita adalah mubtada tidak boleh nakiro. Kecuali dengan sebab. Kalau ada sebab itu boleh dia berupa nakiro. Dan itu kelihatan dari contoh. Nah contoh. Khamsu sholawatin. Katabahunnallahu. Khamsu sholawatin. Khamsu. Apa irobnya? Apa irobnya? Mubtada. Nakiro atau ma'rifah? Tapi kan dia mudhof ke sholawatin. Sholawatin juga nakiro. Sehingga tidak memberikan faedah ma'rifah. Berarti di sini mubtada nakiro. Tetap kita bilang mubtada nakiro. Karena idhofah ke nakiro. Jadi musawiknya karena mudhof ke nakiro. Musawiknya hal yang membolehkannya sebabnya adalah karena dia mudhof ke nakiro. Sudah paham kenapa kalau mudhof kepada ma'rifah? Kalau mudhof kepada ma'rifah berarti itu adalah asal. Memang ma'rifah. Jadinya ma'rifah. Jelas Mas Ibrahim? Jelas ini pembahasan? Mantap. Siapa yang belum jelas? Selesai. Terus. Waminha. Dan diantaranya. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Dari hal yang menjadi sebab mubtada bisa nakiro. Perhatikan baik-baik. Ayyakunal khobaru dhorfan au jaron wa majaruron. Khobar itu berupa dhorfan atau jar majrur. Muqaddamaini yang dikedepankan alan nakiro. Ini diantara sebab. Di antara sebab mubtada boleh nakiro kalau khobarnya berupa dhorob atau jar majrur. Tapi dia di depan. Dia yang di depan. Susunannya. Antum katakan begini. Fil baiti rojulun. Indaka rojulun. Apa irobnya rojulun? Mubtada mu'akhir. Apa hal yang dia nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Apa yang membolehkannya? Karena khobarnya berupa dhorob atau jar majrur yang dikedepankan. Kenapa disyaratkan yang dikedepankan? Karena nanti ada masalah nanti insya Allah di pembahasan di buku yang lebih tinggi lagi. Harus susunannya begitu. Karena kapan dia di depan lain i'rabnya. Lain i'rabnya. Insya Allah setelah pembahasan nanti buku keempat. Setelah ini, Qadul i'rab, antum akan paham. Kalau dia ini di depan, ini tidak jadi khobar. Ini tidak jadi khobar. Yang ini, yang fil baiti. Kalau saya bilang, rojulun fil baiti, rojulun indaka. Ini tidak jadi khobar. Iya, ada i'rabnya nanti. Yang lain. Jelas sekarang dulu. Sekarang dia di depan. Di belakangnya itu siapa? Mubtada mu'akhir. Dibolehkan nakiro. Dibolehkan nakiro. Dipahami ini? Itu yang keempat yang membolehkannya. Jelas ini contoh penulis. Nah, indaka rojulun fiddari imro'atun. Jadi antum i'rab rojulun mubtada, imro'atun mubtada mu'akhir. Wanah dan contoh di ayat Quran. Wanahwu qawlihi ta'ala. Waladaina mazidun. Apa i'rabnya mazidun? Mubtada. Apa yang mendahulunya? Dhorob. Ladaina. Paham kan? Itu dhorob di sisi kami. Di sisi kami. Kemudian contoh lain lagi. Wa'ala abasarihim. Gisyawatun. Apa i'rabnya gisyawatun? Mubtada. Kenapa boleh nakiro?
Diawal oleh siapa? Jar majrur. Dipahami ini pembahasan? Jelas ini? Sisa satu pembahasan. Setelah itu kita tamat mubtada. Setelahnya fokus ke khobar. Ini semua masih mubtada ini. Ini masih mubtada. Iya. Terus pembahasan terakhir. Wa qad yakunul mubtada'u masdaron muawwalan. Ini yang masalah dalam hidupnya nanti. Ini yang paling bermasalah, lebih bermasalah daripada tadi. Iya. Karena kita tiba-tiba dapat khobar, tidak ada isim di depan. Ini masalah dalam hidupnya ini. Dia bilang, wa qad yakunul mubtada masdarun muawwalan min an wal fi'ili. Terkadang itu mubtada berupa masdar yang diubah dari an bersama fi'il. Dari an dan fi'ilnya. Dari an dan fi'il. Nah contoh dulu baru kita uraikan. Wa antasumu khairun lakum. Ini masalah. Kita apa irob khairun? Enggak. Khairun khobar. Itu khairun, itu khobar. Pertanyaan kita yang paling besar adalah mana mubtada? Mubtadanya adalah jumlah di depannya itu. Antasumu itu bisa diubah. An itu kan harfu masdar. Huruf yang bisa mengubah setelahnya menjadi masdar. Akhirnya kalau diubah ke masdar, an bersama fi'il itu bisa diubah ke masdar. Paham ini? Ketika diubah ke masdar berarti dia menjadi mubtada. Ini namanya ditakwil, diubah ke masdar. Apa bagaimana cara ubahnya? Ya tasrif soma. Soma yasumu apa tasrifnya? Soma yasumu siyam atau saum. Paham ini? Jadi kata antasumu. Mudah antasumu. Ini butuh sorof. Antasumu. Ya, tasumu. Ini kan antasumu. Ini fi'il mudhari mansub dengan an. Fi'il mudhari mansub dengan an. Iya. Ini kalau ada an maka fi'il setelahnya bisa diubah menjadi apa? Masdar. Otomatis itu. Makanya an itu i'rabnya nanti harfu masdar. Huruf yang membuat fi'il setelahnya menjadi masdar. Antum butuh tasrif. Soma, yasumu, siyam atau saum. Dua masdarnya fi'il ajwab. Di sorof sudah lewat. Bisa fa'lun, bisa fi'alun. Iya kan? Masih ingat atau sudah selesai masalah? Lumayan. Jadi kita tasrif. Soma, yasumu. Terserah. Antum mau pilih siyam atau saum. Siyam. Kan begitu jadinya. Siyam, tasumu. Domir apa yang ada di dalamnya? Domir apa? Kalian kan? Kalian. Kalau bersambung dengan fi'il kan begini wau. Kalau bersambung dengan isim kum. Jadi dari mana kata kum itu? Dari tasumu. Dari apa? Tasumu. Kalau yasumu nanti hum. Kalau tasumu kum. Karena kalau ya berarti mereka. Waw jamaahnya ini mereka. Kalau yasumu. Kalau tasumu berarti waw jamaahnya itu siapa? Kalian laki-laki. Paham kan? Jadi domir yang ada pada kata tasumu dikeluarkan juga. Bersambung dengan fi'il waw jamaah. Bersambung dengan isim kum. Kan berubah. Di sini waw karena fi'il. Di sini jadi kum karena isim. Dia sebagai bersambung dengan isim. Sebagai mudhafun ilai. Jadi apa i'rabnya sia? Apa bacaannya? Sia mukum khairun. Nah itu jadinya. Sia mukum khairun lakum. Ya. Jadi khairun siamukum mubtada. Paham kan? Dan khairun adalah khobar. Jadi mubtada itu sekarang bisa berupa jumlah.
an bersama fiilnya. Nah, itu sekarang mubtada ternyata bisa berupa jumlah, yaitu berupa an bersama fiilnya yang diubah ke mana? Yang diubah ke mana? Ke masdar. Nah, ini yang paling tinggi dalam pembahasan mubtada. Mubtada bisa berupa jumlah. Bisa berupa masdar yang ditakwil dari an bersama fiil. Berupa masdar yang ditakwil diubah dari an bersama fiil. Maksudnya asalnya an bersama fiil. Kemudian diubah ke mana? Ke masdar. Sudah paham ini? Ini yang paling tingginya nih. Paling sulitnya dalam pembahasan mubtada. Karena tiba-tiba setelah jumlah bersamaan ada marfu. Marfunya itu sebagai khobar. Bukan sebagai fa'il. Khobar. Khobar dari siapa? Khobar dari mubtada berupa an bersama fi'il. Yang diubah ke masdar. Selesai pembahasan mubtada. Ada pertanyaan sini? Dan sobo. Paham jenis dan sobo? Siapa yang belum paham? Dan terkadang mubtada berupa masdar yang ditakwil, yang diubah. Takwil artinya diubah. Dari an bersama fi'il. Baik. Hasan. Ai siyamukum khairul lakum. Sia bukan so. Siyamukum khairun lakum. Tidak harus siam, boleh saum. Saumukum. Yang penting keluarkan itu. Bisa, bisa. Yang penting dia disifati. Ada lagi? Ada pembahasan naibul fa'il yang wa yusamma aidan an-naibu anil fi'li. Wa yusamma aidan an-naibu anil fi'li. Oh baik, betul. Salah itu. Ahsan. An-naib anil fa'il. Fa'il, iya kan? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kalau bawahnya itu yang yusamma fi'luhu, yang paling bawah alladzi lam yasamma. Iya. Yusamma. Yusamma. Betul, betul. Ahsan. Sama catatan 327 Ustaz. Mengumpulkan kurang L Ustaz. 327. Mengumpulkan. Baik. Ahsan. Jazakallah khairan. Mengumpulkan. Ustaz, apakah bisa mubtada nakiro itu isim fa'il atau isim maf'ul? Assalamualaikum. Sudah tadi. Ako imun amadrubun. Ya, mubtada nakiro. Iya. Sudah saya singgung tadi. Saya tarik kembali contohnya tadi tak? Cuma untuk melihat kembali itu contohnya. Amadrubun. Nakiro atau marifah?
Oh iya Ustaz. Sudah tadi itu saya tarik kembali kan tadi. Silakan Abu Dar. Abu Dar di belakang itu, Abu Dar. Abu Dar Ahmad. Ahmad Abu Dar. Jadi antasumus itu Ustaz, bukan film mudhari. Jadi isim. Saya tidak mengerti. Bukan yang masdar. Antasumu khairul lakum. Jadi antasumu bukan sebagai film mudhari lagi. Tetap, kan ada irob perkata. Jadi an harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin tasumu fi'il mudhari mansub bi an wa alamatu nasbihi hatfun nun. Antasumu jumlah antasumu mubtada fi ta'wili masdar, di ta'wil ke masdar. Beda irob satu-satu sama irob secara utuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Irham. Bismillah. Catatan kaki 343. Hal adalah huruf istifham. Baik. Istifham. Mana Ustaz yang mubtada nakiro yang wa qauluhi ini. Mana itu? Mubtada nakiro yang wa qauluhi ta'ala a ilahun Allah. Baik. Wa qauluhu. Baik, betul. Sama juga tadi Ustaz catatan kaki 344 istifham juga Ustaz. Baik. Sudah? Silakan Nabi terakhir. Yang musawik yang keempat Ustaz. Kan khobarnya itu berupa dhorof atau jar majrur yang dikedepankan dari nakironya. Jadi bagaimana itu Ustaz kalau setiap, bisakah dikatakan itu setiap yang khobarnya itu berupa dhorof yang dikedepankan atau jar majrur, apakah mubtada muakhornya itu selalu nakiro Ustaz? Tidak. Bisa ma'rifah. Fil baiti Zaidun. Nah, kita ini membahas yang keluar dari asal. Kalau ma'rifah tidak ada pembahasan kita di sini. Boleh fil baiti Zaidun. Zaidun mubtada. Ma'rifah, tidak diragukan lagi itu. Ya kan? Indaka nabilun. Tidak ada masalah kalau itu. Kalau itu sudah asal. Asal daripada mubtada apa? Ma'rifah. Ya kan? Kita ini bukan berarti harus nakiro kalau dia diakhirkan. Tidak. Paham tak? Bahasa yang benarnya adalah kalau mubtada berupa nakiro, terus khobar yang berupa dhorob dan jar majrur, maka harus diakhirkan. Tapi tidak selamanya yang diakhirkan itu, kalau antum tadi kan bilang kalau ada dhorob atau jar majrur, pasti nakiro yang diakhirkan. Tidak. Tidak, boleh ma'rifah. Dan itu asal. Indaka rojulun, indaka zaidun, indaka amrun, fil baitu rojulun fil baiti amrun. Tidak ada masalahnya. Cuman kalau rojulun tidak boleh di depan. Kalau nakiro harus diakhirkan. Yang ma'rifah boleh di depan. Zaidun indaka. Boleh. Zaidun indaka. Boleh. Indaka zaidun. Boleh. Tapi kalau rojulun, indaka rojulun. Tidak boleh rojulun indaka. Paham kan? Jazakallahu khair Ustaz. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.